apanya yang bagus kalau ibu percaya Yesus itu ya dipermalukan di tiang salib, darahnya ditumpahkan untuk menebus dosa. Kalau masih itu ibu percaya, sulit bu. Itu dulu yang ditinggalkan. Iya. Paham ya bu? Percayanya masuk di akal gitu. Tapi kalau saya di sini nanti yang percayanya masuk di akal gitu. Ibu masuk akal nggak kalau Yesus itu mati mengenaskan di tiang salib? Kalau Isa itu, Yesus itu kan diciptakan dari kalimat bukan itu. Ibu Momei, ya. Ibu Momei percaya nggak kalau Yesus mati mengenaskan di tiang salib? Karena kan nggak, jawab aja percaya atau tidak. Percaya juga ini karena tuduhan si iblis di Ayub 2, manusia akan meninggalkan ya udah. apa ya. Kalau ibu percaya, apakah pantas ya manusia itu diolok-olok, diludahi, dipermalukan begitu, terus kemudian dieksekusi oleh tentara Romawi, menumpahkan darah, disalib, terkutuk, kemudian menebus dosa. Masuk akal atau tidak bu menurut ibu? Masuk akal. Wah kan, ini dia yang sulit nih, masuk akal masih. Jadi percuma diajari muter-muter, ini dulu intinya. Kenapa ibu Mama ini masih percaya hal demikian teman-teman? Kan, ini yang perlu diedukasi. Nah, dan ini nggak boleh ada paksaan. Sepanjang ibu masih percaya Yesus mati di tiang salib menebus dosa, ya sulit bagi kami yang jelas. Silakan saja ibu, nggak ada paksaan, tapi silakan ibu berpikir pantaskah seperti itu. Itu aja sih, lanjut. Iya, benar Bang Andi. Jadi saya kembalikan ke tadi bahwa hidayah itu milik Allah. Jadi sentuhan Allah hanya bisa merubah sesuatunya. Jadi kalau menurut saya ya silakan saja. Bu Momoi, kami nggak memaksa toh. Karena risiko yang akan Bu Momoi tanggung adalah Bu Momoi sendiri. Walau-walau bagi kami tidak punya beban apapun terhadap Bu Momoi, ya kan? Oke. Berpikirnya logika lurus gitu loh. Kalau bahwa utusan, ya Yesus itu utusan, ya kan, diutus oleh Allah. Allah ini sama dengan kita, logikanya begini. Pemilik perusahaan mengutus direktur ini harus dikawal. Nggak usah terlalu ini. Ya begitulah kira-kira logikanya. Tidak mungkin utusan itu dibiarkan mati di salib. Ya oke, segitu aja. Saya ingin jawaban dari Bu Momoi, Bang Andi. Ya itu aja intinya, karena dia masih percaya. Sulit kan? Bible itu datanya dari siapa, Bu Momoi? Apa dari Allah? Bible itu bukan dari Allah, setuju ya? Jujur, jangan jahat pada diri sendiri, Bu Momoi. Jujur pada diri sendiri. Dari Yahweh, ya. Menurut Bu Momoi dari Yahweh. Kesaksian, kalau Bible itu kesaksian tentang Yesus ya. Kalau ini saya mau fokus ke arah pembedaan antara Allah dan Yahweh. Jangan disama-samain, Bu Momoi. Kalau Al-Quran turun dari siapa? Ibu Momoi percaya enggak dari siapa? Al-Quran itu wahyu dari Allah. Nah, dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nggak usah diputar jauh Pak Rehan, percuma. Gini aja. Iya. Ibu Momoi percaya nggak Yesus Tuhan? Yesus itu utusan. Oke, utusan. Pantaskah utusan dibunuh untuk menebus dosa? Justru ini yang kata saya masuk di akal. Udah banyak nubuatnya. Oke. Sebentar. Jadi menurut ibu pantas Yesus yang diutus khusus ke bumi ini mengajarkan manusia ke jalan yang benar. Menurut ibu Momoi pantas dia dipermalukan, dibunuh di tiang salib. Betul? Pantas? Iya, udah dinubuatkan, lagi pula masuk di akal. Ini yang sulit, jadi jangan kemana-mana ini dulu gitu loh. Jadi mohon maaf ya, bukan sok pintar nih, untuk mengedukasi orang seperti ibu Momoi percuma bawa Al-Quran, biar dia merenungi apa yang dia yakini dulu gitu, benar apa enggak, gitu loh sistemnya. Dan biar lo bacain semua juz yang ada di Al-Quran itu ya, semua surah yang ada di dalam Quran itu, percuma gitu. Ini dulu. Ini inti kekristenan. Silakan Pak Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para guru, teman-teman. Ibu Momoi izinkan saya membaca sebuah ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal ladzina
ikhtalafu fi lafi syakkim minhu. Al-Quran 1400 tahun silam menerangkan sesungguhnya mereka berselisih pendapat, berselisih paham tentang seseorang yang datang kepada Bani Israel, yang datang kepada mereka, yang lahir tanpa ayah, yang Islam kenal dengan sebutan Nabi Isa alaihissalam. Perselisihan ini diterangkan 1400 tahun silam. Pertanyaan saya kepada Ibu, tolong jawab dengan jujur. Apakah Yahudi dan Kristen berselisih tentang Yesus? Iya. Yahudi, tapi Yahudi juga kalau Yahudi sampai sekarang masih menantikan Mesias ya. Oke, baik. Dan sekarang kalau Yahudi berselisih paham tentang Yesus terkait dengan ini, saya boleh tidak minta sejauh mana pengetahuan Ibu tentang kitabnya orang Yahudi? Apakah Ibu yakin bahwa yang ada di tangan orang Yahudi, apakah Ibu yakin bahwa yang ada di tangan Ibu sekarang itu betul adalah kitabnya Nabi Musa? Tapi ditulisnya Perjanjian Lama, yang 4 itu ya, yang kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, sama Bilangan. 5, Bu, 5. Ya, itu disebutnya Taurat. Ibu yakin tidak bahwa Perjanjian Lama itu benar-benar kitabnya Nabi Musa? Dari terjemahan sih, dikira saya itu terjemahan dari Taurat Musa. Nah, berarti itu cuma terjemahkan, Bu. Terjemahan kan, Bu? Iya. Nah, tapi dari mana Ibu bisa tahu bahwa terjemahan itu sudah berkesesuaian dengan kitabnya Nabi Musa? Tapi mereka yang menterjemahnya juga kan tidak sembarangan. Mereka penerjemahnya tidak sembarangan. Oke. Apakah Ibu yakin bahwa ahli kitab ini adalah orang yang betul-betul menerima Nabi Musa sebagai utusan Tuhan, atau mereka dikenal sebagai pembangkang? Yang menyalin kalau tidak salah itu kan Esra ya. Esra itu seorang ahli Taurat. Yang menerjemahkan siapa, Bu? Yang menerjemahkannya kurang tahu. Tapi kapan diterjemahkan pertama kali? Orang-orang yang menghargai tentang Taurat. Orang-orang yang menghargai Taurat itu yang menerjemahkannya. Oke, baik. Sekarang coba kita teropong di dalam kitab Ibu ya, Perjanjian Lama tuh. Yang pertama, ketika Nabi Musa sebagai sumber Torah datang di tengah-tengah Bani Israel, apakah Musa diterima dengan baik? Apakah Musa nyaman hidup di tengah-tengah Bani Israel, Bu? Kalau lagi bayinya, pokoknya ditekan kan zaman Firaun itu ya, zaman Firaun, orang Israel ditindas oleh Firaun. Jadi lagi bayi juga Musa malah disembunyikan ya, takut ada peraturan anak laki-laki dia harus dibunuh. Jadi Musa itu adalah pahlawan bagi Bani Israel karena dia membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir dan kejaran Firaun. Nah, setelah mereka melakukan itu, apa ucapan terima kasih Bani Israel kepada Musa? Mereka sering membangkang ya, sering tegar tengkuk. Oke. Nah, kalau mereka membangkang terhadap Musa, kira-kira mereka terima enggak Taurat itu? Mereka jaga enggak Taurat itu layaknya Al-Quran terjaga oleh sahabat? Tapi zaman dulu juga ada katanya ya, para penghafal Taurat juga ada. Taurat yang dihafalkan kurang tahu sih, Talmud atau apa, ada yang dihafalkan juga. Oh, Talmud itu tafsir. Justru kalau Ibu bercerita Talmud, itu kasihan sekali Siti Maryam dan Yesus diceritakan kayak mana di dalam. Jadi gini, Bu, adalah satu hal yang sangat kami hargai sebagai seorang Muslim terhadap iman Ibu. Tapi yang sangat disayangkan, abad ketiga sebelum Masehi,
perintah dari kekaisaran untuk menerjemahkan kitab Esra. Dalam hal ini, apa yang kemudian dilafalkan kembali oleh Esra dan dituliskan oleh entah siapa, itu minta diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Siapa yang minta menerjemahkan itu? Kekaisaran Romawi. Jadi, asal-usul kitab Perjanjian Lama itu diprakarsai oleh Kekaisaran Romawi untuk diterjemahkan ke dalam bahasa mereka, Septuaginta. Ada ndak jaminan? Kalau Bani Israel saja menolak Musa, bagaimana dengan kitabnya? Kalau demikian adanya, bagaimana bisa kita menjamin bahwa Septuaginta itu sesuai dengan kitabnya Nabi Musa? Itu dulu. Itu yang pertama. Nah, kalau kitabnya Nabi Musa dan Nabi Musa sendiri, antara abad pertama dengan Nabi Musa itu selisih 1700 tahun minimal. Siapa yang bisa menjamin bahwa kitabnya Nabi Musa selama 1700 tahun ini tidak mengalami perubahan-perubahan oleh bangsa yang tegar tengkuk? Itu yang pertama. Kedua, muncul perjanjian baru. Kalau yang tadi perjanjian lama saja kacau balau, muncul kemudian perjanjian baru. Yang menjadi pertanyaan kemudian, siapa yang seharusnya menjadi narasumber dari perjanjian baru atau Injil? Yesus, Paulus, Lukas, Markus, atau siapa? Menurut Ibu? Perjanjian baru itu mereka menyaksikan tentang karya Yesus ya, menceritakan tentang karya Yesus dari lahir hingga wafat sebagai mati sebagai tebusan dosa. Injil, kalau dibilang Injil itu Yesus sendiri katanya Injil adalah kabar baik dari Allah, yaitu keselamatan bagi manusia. Yesus sebagai juru selamat manusia. Oke. Jadi menurut Ibu, tulisan-tulisan pewarta yang menceritakan tentang kronologis itu disebut firman Tuhan. Misalnya kejadian di Jakarta, tiba-tiba kemudian Istana Merdeka dikepung. Jadi penulis-penulis kejadian ini disebut firman Tuhan, Bu. Kalau yang perjanjian lama masih banyak ya. Mereka inilah firman Tuhan. Ya. Kalau perjanjian lama kan jelas, perjanjian lama dituliskan oleh oknumnya. Siapa yang jadi utusan, itulah yang menuliskan. Musa, dia yang menuliskan. Daud, dia menuliskan. Salomo, dia yang menuliskan. Tapi kitab perjanjian baru, ini siapa yang menuliskan? Yang mereka nabi itu Matius. Kalau Matius itu kan murid Yesus. Matius, baik, Yohanes, yang murid Yesus, Matius, ya, Yohanes. yang kebetulan kalau aja nama Lukas penulisnya sama dengan murid Yesus, nggak apa-apa. Nah, sekarang bagaimana dengan Lukas, dengan Paulus, Markus? Kalau Lukas itu dia seorang tabib ya, orang pandai lah di zaman itu. Terus dia kan mungkin menyaksikan, dia pengen mencatat, menyaksikan ini tentang cerita mungkin tentang kebangkitan Yesus, tentang kelahiran. Terus dia ingin mencatat, akhirnya dia datang ke Yerusalem, ke tempat kelahiran Yesus. Dia mewawancari para saksi mata, juga kepada ibunya, kepada Maria, ibunya Yesus. Di semuanya diwawancara. Diwawancara. Terus dicatat kan ini perkataan ini benar kan ada ya. Terus sesuai juga dengan sejarah ahli apa sih kurang ngerti, ahli sejarah juga emang benar tentang raja-rajanya, tentang apanya. Benar. Baik. Itu nah sekarang Markus, kalau itu orang muda itu yang orang selagi muda dia selalu mengikuti. Kalau Yesus suka ini kan ngadain pengajaran mungkin di tempat-tempat keramaian, Markus itu suka mengikuti waktu bahkan sampai Yesus ditangkap dia juga ada di situ. Itu yang ditulis anak muda yang sarungnya lari, sarungnya melorot, itu Markus. Itu Markus, Lukas. Anggaplah seperti itu. Ya, nah sekarang pertanyaan saya, orang-orang yang melakukan penyelidikan seperti itu kemudian mencatat hasil penyelidikannya dari kesaksian-kesaksian, itu masuk dalam kategori firman Tuhan?
bukannya kalau yang Markus itu mungkin semacam eh, sejarah gitu mungkin. Sejarah. Kalau yang Lukas, Iya, yang Lukas, Markus itu sepertinya semacam sejarah, tapi mencatat juga perkataan-perkataan Yesus ya, yang di Yohanes gitu, mencatat juga oke, perkataan-perkataan oke. Yesus. Jadi kita sudah mendapatkan 2 poin dari penulis Bible itu adalah penulis sejarah yang pernah terjadi. Artinya mereka bukan menulis berdasarkan firman Tuhan. Kalau Paulus gimana, Bu? Nah, kalau Paulus itu dia mencatat katanya segala tulisan di 2 Timotius berapa ya? Segala tulisan kudus itu diilhamkan Allah, berguna untuk mendidik, untuk mengajar dan menegur. Dia menulis katanya diilhamkan Allah. Juga para saksi mata masih hidup sekarang walaupun separuh ada yang meninggal. Paulus menulis begitu. Jadi itu firman Tuhan. Kemudian menulisnya kan diilhamkan Allah ya. Dari mana Ibu tahu bahwa dia diilhamkan oleh Allah? Iya, di 2 Timotius berapa sih? 2 Timotius 3 gitu. Tapi banyak juga itu tulisan Paulus itu yang kata-katanya, yang nasihatnya bagus juga tentang perkawinan, tentang apa gitu. Banyak juga nasihatnya yang bagus. Iya, jadi kalau bagus nasihatnya itu dipastikan firman Tuhan. Tapi Paulus menulisnya begitu, semua tulisan kudus diilhamkan Allah. Itu tidak salah tuh, Bu. Jadi semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah, itu udah pasti itu adalah wahyu, itu udah pasti ilham, itu udah pasti bermanfaat untuk mendidik manusia, memberi petunjuk sebagai manusia. Yang dipertanyakan ini, apakah tulisannya ini diilhamkan oleh Tuhan? Paulus kan mengakunya begitu. Kalau itu diilhamkan oleh Tuhan, kenapa bertentangan dengan firman Tuhan, Bu? Tentang yang mana? Contoh, Tuhan di dalam perjanjian lama mengatakan, terkutuklah orang yang tidak menjalankan Taurat dengan perbuatan. Lantas kemudian Paulus mengatakan, dengan matinya Yesus di tiang salib, hukum Taurat sudah dibatalkan, beserta segala ketetapan dan ketentuan yang ada di dalamnya. Kok bisa bertentangan antara firman Tuhan yang datang kepada Musa dengan inspirasi yang dituliskan oleh Paulus? Nah, kalau makanya disebutnya perjanjian baru ya. Kalau di perjanjian baru itu, baik. Kurban-kurban kan suka itu diimamatkan kurban-kurban itu dengan domba, hewan. Ya dengan hewan. Nah, perjanjian baru itu pernah ada ayatnya, korban bakaran tidak aku kehendaki karena aku punya, itu di Yesaya atau di mana. Tapi ada terus ayatnya di Ibrani, engkau menyediakan tubuh bagiku, sungguh aku datang segera. Pokoknya ceritanya Yesus akan mempersembahkan kehidupannya yang sempurna sebagai tebusan gitu. Ada ayat-ayatnya. Ibu, yang pertama yang Ibu harus tahu, yang menamai kitabnya Yahudi Perjanjian Lama itu siapa? Kristen ya. Kenapa dia katakan kitabnya agama lain Perjanjian Lama, sementara di dalam Yeremia 31 nomor 33 justru dikatakan hukum Taurat itu perjanjian barunya Tuhan. Nah, kalau disebut perjanjian baru itu kan dulu korbannya dengan darah hewan, darah ternak. Yang terakhir itu korban-korban itu Tuhan kehendaki karena pernah ada di Ayub kan, iblis itu menuduh manusia akan mempertahankan segalanya karena akan menyerahkan segalanya untuk mempertahankan nyawanya. Tuduhan si iblis itu. Jadi pengorbanan Yesus juga selain untuk menebus dosa, kesempurnaan yang Adam hilangkan untuk mematahkan tuduhan si iblis itu. Manusia akan mengorbankan segalanya untuk sedikit lagi, Bang. Ya. Baik. Lanjut. Baik. Ibu pernah baca Matius 8 nomor 4?
Matius 8. Siapa yang berkata di sana, dan dia perintahkan berkurban dengan manusia atau dengan hewan? Boleh dibacakan Bu kitabnya, Bu? Kurang jelas. 8. Nomor 4. Lalu Yesus berkata ini ya. Iya. Ini 4:6. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ini cerita persembahan yang diperintahkan Musa itu apa, Ibu? Manusia atau hewan? Kurban ternak ya, kurban ternak. Nah, terus Yesus memerintahkan kurban manusia atau kurban hewan? Ini kurban hewan. Oke, terus dari mana inspirasi kurban manusia dari Kristen? Yesus udah 4 kali itu memberitahukan kepada para muridnya bahwa dia akan diserahkan di Yerusalem dan akan menderita sengsara, mati, dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. 4 kali dia memberitahukan kepada para murid sampai Petrus pernah. Oke. Jangan begitu katanya. Ibu, saya ingin tahu. Tadi Ibu mengatakan kitabnya Yahudi Perjanjian Lama. Tentu tujuannya untuk melahirkan sebuah konsep baru di luar kitabnya Bani Israel. Nah, kalau Yesus sendiri memerintahkan berkurban dengan kurban yang dilakukan oleh Musa, apakah salah ketika orang-orang yang menginginkan ajaran di luar Nabi Musa itu menjadikan Yesus sebagai tumbal? Yesus juga kan waktu itu pun mungkin agamanya sama dengan agamanya yang diajarkan Musa, tapi Yesus juga tahu dirinya akan menderita sengsara itu. Dia akan gembala yang baik akan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, kata Yesus di Yohanes 10. Yesus juga tahu dia akan mengorbankan kehidupannya yang sempurna demi domba-dombanya, gitu istilahnya. Jadi maksudnya Yesus mengajarkan berkurban dengan darah manusia gitu? Kan Yesus agamanya Yesus pasti agamanya yang diajarkan Musa dengan kurban-kurbannya ternak. Tapi Yesus akan menggenapi, mungkinnya Yesus tahu dia akan menggenapi. Tadi udah disebutkan di Yohanes 10, gembala yang baik akan menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Terus ada aku berkuasa memberikan dan aku pasti walau dia akan mempersembahkan kehidupan yang sempurna, tapi dia yakin mungkin akan ada ayatnya, tapi di mana ya? Aku mempunyai kuasa memberikan dan mengambilnya kembali, gitu. Ada ayatnya. Iya. Nah, itulah yang saya katakan Ibu tadi. Pertanyaan saya, apakah kemudian Ibu yakin bahwa tulisan-tulisan ini adalah firman Tuhan? Ketika Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Apakah itu identik dengan kematian? Ya, itu banyak sekali ayatnya. Inilah ya, ini kesaksian Yohanes. Tadi juga kesaksian Yohanes itu kan diutus untuk menjadi saksi tentang Yesus ya. Kalau di Yohanes 1 Yohanes diutus untuk menjadi saksi tentang siapa Yesus. Kalau di Al-Qur'an di surat 3 ayat 39, anak Zakaria itu Yahya yang akan menjadi saksi tentang kerasulan Isa yang diciptakan dari kalimat cipta. Sama Yahya atau Yohanes itu diutus untuk menjadi saksi tentang siapa Yesus. Kesaksian tadi yang itu Yohanes itu menyaksikan di kesaksian Yohanes ini di Yohanes. Jadi di sini Yesus mengajarkan murid-muridnya
untuk kemudian berkurban dengan kurban hewan. Nah, Ya kan? Alasan ibu karena Yesus adalah agama Yudaism. iya, Tapi di sisi lain, ibu juga mengambil data bahwa Yesus menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya gitu. iya. Kan gitu Karena ya. ini juga kesaksian Yohanes ya. Aku pada sesungguhnya akan seorang di kesaksian Yohanes. Yohanes kan diutus, anak Yohanes, anak Zakaria itu diutus untuk menjadi saksi tentang siapa Yesus. Kesaksian Yohanes tentang ini. Lihatlah anak domba hapus dosa. Dia yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Kesaksian Yohanes teh, inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Maksudnya menghapus dosa dunia itu yang akan menebus dosa yang di kesempurnaan yang Adam hilangkan, yang diperbuat Adam. Adam melanggar perintah Tuhan, jadi pada waktu engkau memakannya, kamu pada hari itu juga kamu akan mati. Jadi Adam itu mewariskan kematian kepada keturunannya. Rencananya mungkin manusia itu hidup kekal, rencana semula. Tapi karena Adam lebih menuruti perintah si iblis, jadi Adam mati pada usia 930 tahun dan keturunannya juga menjadi sakit, tua, dan mati. Ini yang ditebus Yesus. Jadi Yesus itu mati karena dosanya. Yesus Nah ini kan ajaran ibu dapatkan dari Yesus sendiri langsung atau dari orang-orang yang Anda katakan sebagai Yohanes Pembaptis, Timotius, gimana tuh? Ini kan berdasarkan Alkitab. Berdasarkan Alkitab. Nah sekarang kalau ibu mengatakan berdasarkan Alkitab, tadi kan ibu mengatakan ada kesaksian-kesaksian yang dituliskan oleh orang-orang yang mengumpulkan data-data yang ada pada masa itu. Nah, kalau ibu membawa Yohanes, cerita Yohanes, bahwa Yohanes mengatakan seperti ini, mengatakan seperti itu, dan seterusnya. Yesus sendiri memerintahkan murid-muridnya berkurban dengan kurban Musa. Kok dia tiba-tiba dikabarkan dia kurbankan nyawanya untuk manusia? Apakah ibu tidak menemukan adanya kontradiksi di sana? Apa? Yesus belum menggenapi, tapi dia tahu kan tadi gembala yang baik akan menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Terus Yesus juga itu pernyataan orang yang disebut Yohanes, kan gitu. Sementara Yesus sendiri memerintahkan muridnya berkurban dengan kurban hewan. Yang mana yang lebih valid, pernyataan Yesus atau pernyataan orang lain? Kan karena Yesus kan agamanya masih agamanya Musa, tapi dia akan menggenapi. Berarti agama ibu dengan agama Yesus beda? Kan yang disebut perjanjian baru itu dulu kan kurban-kurbannya domba. Ini di Ibrani. Nah, Yesus melakukan kurban itu juga kan, domba juga kan? Iya, tapi ada di Ibrani ini. Ya. Ini di Ibrani korban dan persembahan, kan itu ketika ia masuk ke dalam dunia ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Itu di Ibrani. Jadi Ibrani ini surat siapa, Bu? Ibrani itu tulisan Paulus ya. Nah, sekarang Ibu lebih percaya Paulus daripada Yesus. Tapi kan Paulus menulis diilhamkan Allah. Diilhamkan Allah. Bagaimana dengan pengakuannya bahwa dia menuliskan bukan berdasarkan firman Tuhan? Kepada aku akan malu hukumku dalam hati menuliskan dalam hati bukti mereka.
Ada pernyataan Paulus, Bu, aku menuliskan bukan berdasarkan firman Tuhan. Bahkan dia mengatakan, aku Ada, ini ada. menulis ya dengan dusta. Nah, itu kejujuran Paulus. Kadang-kadang ada ayat yang ini, karena itu kadang-kadang menyindir orang-orang banyak itu. Gitu, Orang banyak. menyindir. Dengan Apa yang aku kelicikan. katakan, aku mengatakan bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Ini menyindir siapa ini, Bu? Ini ada yang di 1 Korintus, di mana dengan kelicikanku, di 1 Korintus berapa ya? Itu menyindir orang-orang karena berperasaan begitu. Jadi kalau aku dengan segala kelicikanku, padahal Paulus itu udah berkorban harta segala untuk pelayanan gitu artinya. Iya, sekarang begini, oke lah, Ibu membela Paulus. Sekarang begini, serigala yang datang di zaman Yesus yang disebut antikristus itu siapa, Bu? Kan Yesus selalu minta murid-muridnya agar waspada. Waspada dan waspada dan waspada. Ketika Yesus mengatakan waspadalah, waspadalah, ada enggak yang mau diwaspadai di situ? Ada serigala berbulu domba kan. Kalau serigala berbulu domba itu maksudnya apa, Bu? Serigala berbulu domba artinya ada serigala yang menampakkan dirinya seperti domba. Enggak, Yesus kan mengutus para muridnya yang untuk mengabar pergi, mengabar, terus di ayat itu hati-hati serigala berbulu. Kalau mereka mengabar ke rumah-rumah, kalau mereka menerimanya, berilah salam. Kalau mereka menolak salam kalian, kembaskanlah debunya gitu kan. Yesus memerintahkan begitu, mengabar. Terus tentang serigala berbulu domba, ya hati-hati, mungkin di perjalanan akan menemukan yang begitu gitu. Iya, siapa serigala berbulu domba ini? Karena Yesus seringkali menyebutnya ular bluda, keturunan ular bluda, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ahli kitab, ahli Taurat. Ini siapa ini kira-kira? Orang-orang munafik ya, orang yang. Iya, itu dia yang kita cari. Siapa ini orangnya, Bu? Mungkin orang-orang ahli Taurat. Mungkin. Sebut namaku aja, Bu. Mau sebut namaku coba. Iya, kan tadinya Yesus meminta murid-muridnya untuk berkurban. Ya. Kurbannya kurban Musa. Kok tiba-tiba ada pengajaran muncul dari ahli kitab mengajarkan kurban itu adalah manusia bernama Yesus. Apa namanya disebut perjanjian baru ya, jadi kita nggak perlu lagi itu dia yang menamai kitabnya Yahudi sebagai perjanjian lama. Siapa? Apa tujuannya dikatakan kitabnya orang sebagai perjanjian lama, sementara sampai hari ini kitabnya Bani Israel masih disebut sebagai perjanjian baru? Bagi Yahudi, Taurat itu adalah perjanjian baru. Coba lihat di dalam Yeremia 31 nomor 33. Kok tiba-tiba muncul agama di luar Yahudi yang kemudian menuding kitabnya Yahudi sebagai perjanjian lama? Apa tujuannya gitu, Bu? Coba kita tanya orang Yahudi, praktis Yudaism. Benarkah kitab kalian adalah perjanjian lama? Salah. Gak mungkin mereka mengatakan itu perjanjian lama. Ada apa kau katakan kitabku perjanjian lama? Di mana tertulis itu bahwa ini adalah perjanjian lama? Justru kalau kita lihat di dalam Yeremia 31, 32 sampai 33, perjanjian lama Tuhan kepada Bani Israel itu adalah membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Perjanjian barunya adalah memberikan hukum Taurat kepada setiap Bani Israel. Jadi Taurat itu adalah perjanjian baru. Terus Kristen muncul, menuding kitabnya Bani Israel yang adalah perjanjian baru Tuhan sebagai perjanjian lama. Ini ilmu dari mana?
Sedangkan Yesus ketika datang memerintahkan untuk taat kepada perjanjian baru itu. Bahkan kalau ibu melihat seperti yang ibu bacakan Matius 8 nomor 4, sampai kepada kurban pun Yesus memerintahkan berkurban layaknya Musa. Itu perjanjian baru mereka, Bani Israel. Bahkan ibu dengan gagahnya mengatakan, itu kan agama Yesus pada saat itu masih agama Musa. Nah sekarang agama Kristen apakah agama Yesus? Kan bukan. Sementara Yesus mengatakan, ibu, di dalam kitab Anda, jika kau percaya kepada aku, kamu akan melakukan pekerjaan yang kulakukan. Yohanes 14 nomor 12. Berarti kalau Yesus agamanya agama Musa, kalau ibu percaya kepada Yesus, agama ibu juga harus agamanya Musa. Pondasi kuat berdirinya Kristen adalah Yesus mati, disalib, bangkit pada hari ketiga. Ajaran Yesus, tidak ada itu salib-saliban. Ajaran Yesus kurbankan hewan. Matius 8 nomor 4. Jadi ada kekuatan di luar pengajaran Yesus. Inilah yang dikatakan Yesus, waspada, waspada, waspada. Akan muncul penyesat yang akan membawa namaku. Jika ada orang yang berkata di gurun, yang berkata di bilik, ada Mesias di sana, ada Mesias di situ, jangan kau percaya. Ini perintah dari Yesus. Jangan percaya ketika ada yang mengaku bertemu dengan Mesias. Nah, ibu mengatakan, Paulus menuliskan karena ilham. Dari mana? Dari Tuhan. Tuhan yang dimaksud Mesias. Siapakah engkau? Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Mesias. Siapa yang menuliskan itu? Paulus bersama dengan gengnya, Lukas. Kisah Para Rasul 9. Ketika berjalan ke padang gurun Damsyik. Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Kenapa ibu percaya? Kalau di Islam, Bu, nggak ada itu pernah bertemu dengan Mesias. Rasulullah Muhammad SAW, ketika dia berjalan ke Madinah, dia bertemu dengan Mesias. Kemudian dia menuliskan, Mesias itu adalah Isa. Nggak ada itu, Bu. Tapi kalau di kitab Anda, di penjara, di Kiliki, dia mengatakan diilhami oleh Yesus. Berarti dia bertemu dengan Mesias. Nah, coba lihat para murtadin. Mimpi ketemu Mesias, mimpi didatangi Mesias, mimpi dijamah oleh Mesias. Padahal perintah Yesus jangan kau percaya. Terus kenapa mereka ini percaya ketika ada roh datang kepada mereka mengaku sebagai Mesias? Akhirnya mereka jadi murtad. Padahal perintah dalam kitabnya ibu, jangan kau percaya ketika ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Pernah terakhir saya berdialog dengan seorang TKW. Dia di Arab. Sekarang ke posisi kalau tidak salah di Dubai. Dengan gagahnya dia mengatakan, Bang Suma, saya 7 hari 7 malam bermimpi didatangi oleh Yesus. Dan asal tahu Bang Suma, saya dengan Yesus itu 4 malam saya tidur berdua di tempat tidur yang sama, 2 malam dia tidur di lantai, pada hari ke-5 dan ke-6, malamnya dia bawa kasurku pergi. Itu murtadin loh, Bu. Ngaku tidur bersama dengan Yesus. Padahal perintah Yesus, jika ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Karena apa? Di dalam kitab Anda, iblis pun bisa menjelma seperti malaikat Tuhan gitu. Ya, ini sih dasarnya hanya untuk sebagai bahan ke ibu. Yang pada intinya gini, Bu. Kami umat Islam, ketika Yesus itu benar-benar Tuhan menurut agama Kristen, kami umat Islam akan tetap melenggang masuk ke dalam surga. Misalnya nih, Yesus betul Tuhan, misalnya. Begitu kami dihakimi, kamu masuk neraka, Bang Suma. Apa masalahnya? Kamu tidak menyembahku. Kutanyalah si Yesus, sejak kapan kau ngajarkan menyembah dirimu? Kapan itu? Bahkan kulihat di kitab yang mengatasnamakan dirimu, bahwa yang masuk ke dalam surga itu adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhannya Abraham. Nah sekarang kehendak Tuhannya Abraham itu adalah mendudukkan dirinya sebagai satu-satunya pencipta. Dan utusannya termasuk dirimu. Kau ngaku utusan kan? Iya memang. Nah saya mendudukkan kau sebagai utusan. Salah enggak saya? Malah kau katakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka yang percaya dan mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku yang engkau utus. Aku mengenal Tuhanmu Allah.
satu-satunya Tuhan, dan mengenalmu sebagai utusan Allah. Salah enggak saya, Yesus? Tidak. Lalu saya mau kau penjarakan di neraka. Katanya kau kasih. Buktikan dong. Akhirnya saya melenggang ke surga. Nah, kalau dia bukan Tuhan, lebih secepat kilat lagi saya masuk ke surga, Bu. Karena memang betul-betul dia nabi, dia rasul, dia utusan Tuhan, dan itu iman Islam. Sebaliknya, bagaimana dengan ibu? Kalau Yesus adalah seorang Tuhan misalnya, ibu tetap aja tidak masuk surga. Kenapa? Karena perintahnya mengimani dirinya, mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Tapi ibu mengenalnya sebagai Tuhan. Ibu kena di situ. Kalau dia Tuhan. SSY Tapi faktanya, Yesus sabar, Bu. itu utusan. Nah, SS apalagi itu ibu, utusan Tuhan. oke. Nah, kemudian kalau ibu mengatakan Yesus itu utusan, ya kan? Apakah ibu kemudian melenggang masuk ke surga? Tetap saja tidak. Kok bisa? Iya. Karena perintahku, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Torah, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Sementara ahli kitab itu, ahli Taurat itu, hidupnya penuh dengan syariat. Ibadahnya ada aturannya. Mereka sebelum masuk ke rumah ibadah, mereka wudhu. Dalam ibadah mereka sujud, mereka bersyahadat, mereka berpuasa, mereka punya syariat, menyembah hanya kepada satu Tuhan, dan mendudukkan aku sebagai utusan. Yang kedua, aku pernah mengajarkan kepadamu, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya sekarang. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Pertanyaan saya kepada Anda, misalnya Yesus bertanya, ya, ajaran yang belum saya ajarkan kepada Bani Israel, yang kamu lakukan sekarang ini apa? Kasih. Oh, kasih itu udah lama. Kasih itu sudah diajarkan dari sejak Abraham, dari sejak Musa. Apa buktinya? Ulangan 11 nomor 1. Ulangan 28 nomor 1. Yehezkiel 18 nomor 9. Semua itu ajaran kasih. Jika kau kasih terhadapku, maka kau akan tetap hidup dengan setia menjalankan perintah, aturan, dan ketetapanku. Itu kasih. Udah itu kasih. Kasih itu udah lama. Udah pernah kuajarkan. Matius 5 nomor 19 itu kasih. Jika engkau mengamalkan, tidak menghilangkan hukum Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka engkau akan menempati kerajaan surga yang paling tertinggi. Kalau mengajarkan. Jadi kasih kepada Allah, kasih kepada Yesus, kasih kepada sama manusia adalah mengajak mereka untuk taat kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, sekarang perintah Tuhan mana yang kamu lakukan yang belum kuajarkan? Hukum-hukum mana yang belum kuajarkan, yang kukatakan kepada Bani Israel? Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, sekarang antara masa Israel, masa saya datang dengan masamu 2000 tahun. Apa hukum-hukum dan keadilan yang belum kuajarkan kepada Bani Israel yang kamu amalkan sekarang? Pasti ibu bingung. Kira-kira apa? Yang belum diajarkan Yesus, yang sekarang Anda amalkan. Karena katanya masih banyak yang ingin aku ajarkan. Tapi kamu belum sanggup. Nanti ketika ia datang, yaitu penolong lain itu, dialah yang mengajarkan segala sesuatunya itu. Nah, sekarang kalau ditanya ke ibu nih, sebagai saksi Yehova, apa kira-kira yang belum diajarkan Yesus pada masa ia datang kepada Bani Israel, yang sekarang Anda amalkan? Kasih sudah diajarkan. Apalagi? Penyayang kepada sesama manusia. Yesus sudah ajarkan itu, penyayang. Tidak menyembah kepada ilah lain. Yesus sudah ajarkan itu. Apalagi? Ibadah hari Sabat. Yesus juga sudah ajarkan itu. Yang kita cari ini yang belum aku ajarkan. Karena pada masa itu manusia belum sanggup untuk menanggungnya. Apa itu? Syariat-syariatnya belum lengkap. Nah, ini. Makanya di dalam Matius 5 nomor 20, Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti hukum-hukum yang belum diajarkan oleh Yesus adalah syariat-syariat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenyataannya adalah,
Kristen berdiri di atas sebuah konsep di mana syariat itu tidak dibutuhkan. Roma 7 nomor 6, Efesus 2 nomor 15, apalagi Galatia 5 nomor 1, Galatia 3 nomor 13. Hukum Tuhan itu adalah kutukan dan tidak ada orang selamat karena mentaati hukum Tuhan. Itu yang dijadikan fondasi oleh Kristen hari ini. Jadi bagaimana mungkin kemudian mau masuk ke surga? Hidupnya bukan lebih baik dari ahli Taurat, malah lebih hancur dari ahli Taurat. Tuhan mengatakan di dalam konsep Taurat, Ulangan 27 nomor 26. Jika engkau terkutuklah orang yang tidak menepati hukum Taurat dengan perbuatan. Nah sekarang jangankan menepati hukum Taurat dengan perbuatan, hukum Tauratnya saja sudah dibatalkan oleh Kristen. Jadi bagaimana mungkin mereka hidup menempati Taurat? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka satu-satunya solusi adalah carilah agama yang samawi, yang tauhid sama ajaran para nabi, yang hukum-hukumnya belum pernah diajarkan oleh Yesus. Itu, Bu. Karena seorang penolong yang datang yang akan mengajarkan segala aspek hukum-hukum itu sama seperti Musa. Sekarang silakan Ibu berpikir, apakah betul agama atau ajaran yang belum pernah diajarkan oleh Yesus karena belum sanggup orang pada masa itu menanggungnya adalah ajaran-ajaran Paulus, ada ajaran-ajaran Lukas, ajaran Markus dan seterusnya. Apakah itu? Tunjukkan satu ajaran dari penulis-penulis kitab kanonik yang belum diajarkan oleh Yesus, yang karena orang itu belum sanggup untuk menanggungnya pada masa itu. Ya menurut Ibu mau yang SSJ ya disambung oleh Paulus dan para pendiri-pendiri SSJ itu yang nyambung. Apa itu, Bang? Kira-kira tunjukkan satu buat saya. Kira-kira apa yang belum sanggup ditanggung oleh Bani Israel pada masa itu? Bani Gimana, Israel Bang? berpuasa juga ya mereka. Ya puasa, mereka juga puasa. Sholat mungkin ya. Sholat juga mereka sholat. Sehari 3 kali puasa. Terus mereka juga sama. Iya, berarti sama. Berarti sama aja kan, Bu? Ya nggak sama itu, Bang, cuma ya pergi gereja hari Minggu itu yang belum pernah diajarkan itu. Ya, tapi tunggu dulu, sabar. Sabar. Apa sih korelasinya karena mereka belum sanggup? Masa ke gereja nggak sanggup? Orang ke sinagoge aja mereka rutin kok. Bahkan ke sinagoge mereka berkurban. Masa ke gereja cuma nyanyi-nyanyi aja nggak sanggup? Nggak relevan, Bang Handi. Kepental itu. Apa dong? Apalagi Bu Imam ya, apalagi? Gue udah bantu satu nih. Yang nggak pernah dilakukan oleh Yesus. Bukan nggak pernah, tidak sanggup. Tidak sanggup. Dilakukan oleh Bani Israel kala itu. Iya, betul. Oke, saya kira begitu, Bang Handi. Ini PR kita bersama. Bentar dulu, Bang, cuma ini ada Pak Antoni kan? Oh iya. Ya. Aduh, tampias yuk. Kalau Jadi. kesaksian Yohanes itu ialah ini karena kasihnya Allah kepada manusia, maka dia menganugerahkan anaknya agar manusia dapat hidup kekal. Itu kesaksian Yohanes ya. Percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Oke, baik. Sekarang gini, Bu. Saya menghargai pendapat Ibu karena itu adalah iman. Iman itu nggak boleh tersentuh atau diganggu-gugat. Tapi pola pikir kita kemudian adalah bagaimana agar Tuhan melihat kita itu menggunakan akal budi dalam beriman. Ibu mengatakan kesaksian Yohanes. Pertanyaan saya, ada tidak kesaksian Yesus yang lebih hebat daripada kesaksian Yohanes? Yohanes itu menyaksikan tentang siapa Yesus ya. Kalau Yesus itu tidak ada kesaksian Yesus tentang dirinya juga ada. Nah, sekarang lebih penting mana menurut Yesus, kesaksian Yohanes atau kesaksian Yesus? Kesaksian Yesus dibaca ya sebentar.
Berarti kesaksian Yesus lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Betul, Bu? Tapi kalau kesaksian diri sendiri itu tidak berlaku, harus orang lain kalau yang namanya jadi saksi ya. Oh, berarti Ibu nggak percaya kesaksian Yesus? Yohanes 5 nomor 36, Bu, tolong dibuka, dibacain. Yohanes 5. Dibantah saya ya, Bu, ya, dibantah, jangan diikutin, dibantah sekuat mungkin. Silakan. Yohanes 5 Nomor 36. 36. Kelamaan Ibu, saya bacain. Kelamaan Bu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan diserahkan ke Bapak kepadaku dan seterusnya. Dilengkapi Bang Handi, dilengkapi bacanya. Diserahkan Bapak kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapak yang mengutus aku. Nah, kesaksian Yesus itu apa di situ, Bu? Yang lebih penting dari Yohanes. Iya, Bapak yang mengutus aku. Berarti aku adalah Utusan. berarti Yesus dia utusan adalah Bapak. utusan. Ya, berarti dia adalah utusan Bapak. Nah, Ibu percaya nggak sebagai utusan masih banyak hal yang ingin diajarkan, tapi murid-muridnya belum sanggup untuk menanggungnya. Percaya nggak? Oh, percaya saja. Oke, Ibu percaya. Nah, sekarang Ibu menjadi saksi Yehova, ajaran mana yang Anda gunakan? Ya, ajaran Yesus. Murid-muridnya. Ajaran Yesus. Berarti Ibu masih standar ajaran Yesus. Sementara yang dimaksud Yesus masih ada ajaran di luar Yesus yang belum diajarkan. Siapa yang bakal mengajarkan itu? Itu di ayat mana? Ada yang ajaran yang diajarkan. Kan dikatakan masih banyak ajaran, masih banyak, itu di Yohanes, Bu. Bang Handi. Masih banyak yang ingin aku ajarkan gitu. Tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Yohanes 16, 12 sampai 15. Yohanes 16, 12 sampai 15. Sampai 16. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, dan seterusnya. Nah, kebenaran apa yang dimaksud? Kebenaran itu firman Tuhan ya. Iya pasti, Bu. Sementara yang Ibu katakan tadi, ya itu hanya karya tulis, bukan firman Tuhan. Sebentar air datang. Silakan, Bu. Yohanes 16, Bu. Yohanes 16, nomor 12 sampai 15. Mantap, Bang Handi. Ya kalau kayak gini-gini kan udah biasa ya, lah. Bang. Ya, udah biasa. Netizen juga udah pada hafal semua. Udah hafal semua. Makanya tadi di awal saya mengatakan di dalam Al-Quran itu bahwa Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Quran, orang-orang ini akan berselisih tentang beliau. Wa innal ladzina ikhtalafu. Itu tentang siapa? Fihi, tentang Isa. Hadir, ada. Sambil ngurus air ini. Jam 12 tentang air. Hujan, sebentar. Sebentar ya, sebentar.